Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Arif Rahman dalam acara 7 News yang akan memberikan Anda berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam sajian 7 News Update. Di negeri ini, krisis moral semakin meluas, khususnya kalangan pelajar, mulai dari perilaku mencontek, kekerasan terhadap teman, menggunakan narkoba, hingga seks bebas. Hal demikian terjadi karena beberapa faktor, diantaranya usia remaja yang labil, kurangnya kasih sayang sampai dengan ruang lingkup pergaulan yang salah pilih. Pada dasarnya, hal semacam itu belum layak dilakukan oleh usia-usia remaja zaman sekarang. Tapi, dalam kasus ini, seks bebas sangat rentan karena pergaulan yang tidak baik, cara berpakaian yang kurang etis, sehingga memicu timbulnya rasa keinginan untuk melakukan hal-hal yang belum pantas dilakukan. Pengawasan di sekitar lingkungan sekolah pun sangat dibutuhkan oleh siswa. Berbicara tentang guru, saya memiliki rekan yang telah mewawancarai seorang guru di salah satu sekolah menengah atas. Berikut liputannya. Baiklah pemirsa, kali ini bersama saya Wika Septiana. Kali ini kita berada di lingkungan sekolah menengah atas di Kota Serang. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru terkait pergaulan bebas yang ada di sekitar siswa-siswi SMA. Langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh mengganggu sedikit waktunya? Boleh. Dengan ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Eti, mata pelajaran sosiologi. Oh, Ibu sosiologi. Bu Eti, kami dari Liputan 7 Group sedang mengupas mengenai pergaulan bebas yang ada di kalangan remaja. Untuk khususnya di tataran siswa-siswi SMA Kota Serang ini, menurut Ibu bagaimana perkembangan pergaulan mereka gitu, Bu? Kalau di sekolah itu kan ada aturan ya, ada norma. Ya untuk saat ini dan alhamdulillah sampai saat ini kita semua batas pergaulan siswa-siswinya itu dalam batas-batas yang wajar. Nakal ya senakal anak-anak, tidak ada yang kategori berat ataupun yang meresahkan atau merugikan orang tua dan sekolah. Gitu. Alhamdulillah ya, Bu. Tapi kalau kita melihat dari berita-berita yang ada begitu, Bu ya, jika Ibu ada di posisi salah satu guru di sekolah tersebut, bagaimana, Bu, tindakan atau tanggapan lalu? Ya kalau misalnya ada itu mungkin kan di sekolah itu kan ada aturan tata tertibnya. Mungkin kita kalau terlalu berat dan sudah terjadi itu ya kita konsultasikan dengan orang tua dan pihak sekolah. Kemudian kalau sudah terjadi kesepakatan apakah siswa itu di DO ya, di drop out ya, sekolah dan orang tua ya punya tanggung jawab besar untuk kelangsungan dari pendidikan si anak itu. Jadi mungkin kena sanksi berat, mereka harus meninggalkan sekolah karena tidak ada aturan bahwa SMA itu boleh sekolah sudah menikah atau sudah memiliki anak, boleh, tidak ada aturan. Kalau untuk pergaulan bebas itu makanya orang tua dan sekolah ada komunikasi yang selalu dilakukan secara kontinu, itu dengan laporan setiap wali kelas atau setiap pembina yang memegang sekolah tersebut dengan orang tua siswa dipanggil ya, terus adakan pembinaan sampai sekecil-kecilnya orang tua dan guru itu wali kelas itu sampai tahu bagaimana sifat dan watak dari anak didiknya. Kenapa? Karena kan orang tua, guru dan masyarakat itu adalah faktor utama dalam pendidikan di keberhasilan anak-anak. Kalau sampai saat ini, Bu, untuk menjaga pergaulan khususnya siswa-siswi di sini, usaha guru-guru itu bagaimana, Bu, untuk menjaga pergaulan mereka khususnya ketika di lingkungan sekolah itu sendiri, Bu? Apakah ada peraturan yang menitik beratkan
antara perempuan laki-laki atau bagaimana Bu sampai saat ini? Kalau kita menanamkannya ya kedekatan ya, kedekatan anak dengan guru. Kenapa? Karena bagaimanapun juga anak itu bukan suatu benda mati atau hidupnya hanya seperti itu, tapi kita dekati. Jadi kedekatan itu adalah salah satu kunci utama si anak itu bisa berterus terang, bisa bercerita, keluh kesah dan sebagainya, dan orang tua atau guru di sekolah itu bisa mengantisipasi anak ini sedang seperti ini, maka dia harusnya ini harus kita tangani seperti ini. Terus kalau dia sedang curhat dengan kita, ya kita analisa apa penyebabnya. Kalau sudah diketahui penyebabnya, baru kita pecahkan bersama-sama dengan orang tua murid yang dipanggil ya. Gitu. Jadi sampai saat ini interaksi antara guru dengan orang tua aktif gitu Bu? Aktif ya, supaya menghindari keinginan ataupun kejadian yang tidak diinginkan oleh orang tua dan sekolah. Maaf ya kalau misalnya ada siswa yang sampai bebas di luaran, terus kemudian kejadian dan sebagainya, ya itu mungkin kelalaian atau keterlibatan dari orang tua di rumah dan di sekolah. Ya, ataupun juga karena siswa itu kan masing-masing punya watak dan karakter, ada yang terbuka dan tertutup. Nah, wali kelas ataupun guru itu harus bisa membuka atau mendekati siswa itu supaya siswa itu merasa nyaman, aman di sekolah. Gitu. Jadi untuk menjaga pergaulan itu memang harus kerjasama ya Bu? Korelasi antara guru dengan orang tua juga ya Bu ya? Ya, supaya semua pergaulan yang dilakukan oleh anak itu di luar dan di sekolah itu bisa dipantau oleh dua pihak, orang tua dan juga oleh sekolah, dan anak itu tidak merasa takut ada gurunya enggak guru BP atau guru apa yang galak merasa takut. Jangan sampai merasa takut, anak itu merasa nyaman di rumah dan nyaman di sekolah, supaya tujuan kedua-duanya bisa berjalan dengan sendiri gitu. Ya. Mungkin cukup ini Bu. Terima kasih atas informasi dan sarannya mengenai pergaulan bebas yang ada di sekolah ini khususnya, dan saran untuk yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Baiklah pemirsa, mungkin telah kita dengarkan bagaimana kondisi pergaulan bebas yang ada di sekolah menengah atas Kota Serang ini. Mungkin kita akan kembali lagi kepada rekan saya yang ada di studio. Bisa kita dengar, guru yang tadi telah diwawancarai berpendapat bahwa seks bebas bisa saja dilakukan dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi harus ada pengawasan yang ketat dari pihak sekolah, seperti kepala sekolah, staf, guru, bahkan orang tua. Dari sisi lain, kepala sekolah dan guru harus bertindak tegas terhadap siswa yang suka berduaan di sela jam istirahat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain hasil wawancara guru, rekan saya yang lainnya telah mewawancarai salah satu siswa dan salah satu orang tua siswa. Untuk lebih jelasnya, saksikan liputan berikut ini. Baiklah, di sini saya Tiara Lestari akan melaporkan di Cilegon dengan anak SMA yang bernama Dela. Baik Ade, bagaimana pendapat Ade tentang pergaulan bebas pada anak-anak sekolah sekarang? Sangat memprihatinkan, soalnya banyak anak-anak sekolah yang hamil di luar nikah, terus banyak yang bergaul dengan orang yang gak baik, ya pokoknya aneh-aneh lah. Faktor-faktornya itu dari apa aja sih? Banyak, ada dari lingkungan iya, dari pergaulan iya, teman iya, terus film-film iya, terus sama internet. Nah kan di internet banyak video-video yang gak baik ditonton untuk remaja, terus film juga begitu. Pernah nggak sih di sekolah ada tuh kejadian hal-hal yang seperti itu? Pernah? Banyak ya? Iya banyak. Bagaimana menurut Ade cara penanggulangannya? Cara penanggulannya sebenarnya mah dari kita sendiri niatnya, terus kita juga harus merubah cara bergaulnya, terus kuat iman, terus memilih teman yang baik, dan mengisi waktu kosong itu sama kegiatan yang positif lah, terus menyalurkan hobi kita itu pada tempatnya, bukan yang beraneh-aneh lah, Yang negatif ya? iya. Ya, dan terima kasih Ade.
Sekian laporan yang dapat saya laporkan. Tiara Lestari dari Seven. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Arif Rahman. Di sini saya sudah mempunyai satu narasumber yaitu orang tua. Kita akan mewawancarai mengenai pergaulan remaja di zaman itu. Baik, langsung saja ya. Selamat siang, Bu. Ya, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ya, Ibu Ariani. Oke, Ibu mohon maaf waktunya. Ibu Ariani bertanya, bagaimana pendapat Ibu tentang pergaulan anak Sekarang ya. Jadi gini, kalau pergaulan remaja anak sekarang itu bebas ya, dibandingkan dengan ibu itu gadis 80-an. Dan 80-an itu orang tua ketat, terus masyarakat juga ketat juga ya. Kalau misalnya kita jalan dengan teman laki-laki itu orang misalnya punya jalan dengan siapa gitu ya gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak remaja jalan dengan temennya dengan lawan jenis ya biasa-biasa aja gitu. Kadang-kadang kemudian ya gitu ya. Deket gitu biasa aja nggak apa-apa gitu. Iya, jadi memang mungkin kalau sekarang kan ya berarti ibu orang pas sekarang ya. Ibu orang pas sekarang juga banyak ini ibu bapak ibu dengan bapaknya sibuk, jadi mungkin orang tua anak kurang memantau. Terus pergaulan bebas dengan enggak kembali ke rumah, kembali. Nah, kan Ibu tadi banyak pergaulan bebas kayak tadi gitu. Menurut Ibu faktornya itu apa aja sih Ibu bisa sekarang pergaulan itu jadi bebas gitu Bu? Kayak apa faktor dari lingkungan atau faktor dari apa gitu? Anak-anak itu faktornya banyak. Pertama itu keluarga. Kalau misalnya orang tuanya lebih perhatian meluangkan apa sih namanya itu waktu untuk anaknya. Jadi misalnya nih orang tua kepedulian ke anaknya tinggi, kemungkinan anaknya lebih berkontribusi. Orang tua. Terus yang kedua media. Nah, sekarang kan sinetronnya seperti itu. Sinetronnya memberikan pendidikan, kan banyak sinetron yang tentang remaja ya, pelukan, pegangan, biasa. Secara tidak langsung memasyarakatkan nih pergaulan remaja seperti ini. Gitu. Media. Terus yang kedua lingkungan kadang-kadang anak-anak kalau misalnya orang tuanya sudah bagus, ilmunya bagus, terus gaul dengan yang itu mungkin juga ya. Kadang-kadang anak yang di rumah bagus jugaanya, jadi banyak faktor. Tapi yang mempunyai anak itu orang tua. Kalau misalnya gini, anak kadang-kadang gini, pakai kerudung aja ya, nggak apa-apa neng, pakai kerudung itu sekarang kan remaja banyak ya, mahasiswa SMP, SMA gitu banyak yang pakai kerudung. Kalau ibu mah waktu tahun 80-an pakai kerudung jarang, agamanya bagus gitu kan. Tapi kalau sekarang kan pakai kerudung itu sudah biasa. Nah, sekarang pakai kerudung, bajunya pendek, ininya kemana-mana, itu nggak salah itu, ya jangan. Jadi kalau pakai kerudung, kalau mau ketat, celananya ketat, atasnya longgar. Kalau atasnya ketat, nih ininya pakai rok. Jadi sekarang mau pakai kerudung tapi seksi atau salah tuh. Kembali ke orang tua. Anak-anak segini kan memang ya pengennya bagus ya, tapi ganti itu seksi, diarahin, bisa ganti, bisa mau sambil misalnya ya anak-anak kan pengennya gadis itu pakai kerudung tapi modis boleh, tapi kalau misalnya modis seksi nggak boleh. Kalau kata mamahnya gini, nak ganti, tetap aja dia mau. Tapi kalau orang tuanya biarin ya sudah gitu.
pertama ibu ya pertama balik ke ibu nak yang ganti meskipun ngomel-ngomel juga ya tapi anak kan kalau solusi yang paling tepat itu untuk pergaulan anak remaja itu gimana solusinya? Maksudnya dari faktor orang tuanya, dari lingkungannya, maksudnya apa anak itu nggak boleh bergaul sama ini gitu, anak itu nggak boleh bergaul sama ini kalau di lingkungan, terus kalau di rumah misalnya kamu harus seperti ini gitu, apa gimana? nah solusinya biar anaknya lebih terarah ya orang tua sesibuk apapun harus mengarahkan anaknya, lihat anaknya misalnya dari penampilan aja seperti apa. Kalau perempuan ya nak bajunya seksi ganti, meskipun ngomel juga tetap sebenarnya anak itu nurut, nggak mau pakai kerudung pakai, tetap anak itu tetap nak. Kecuali kalau dari diri ya mama pakai kerudung dia pengen itu lebih gampang. Memang ada anak yang bagus gitu ya, tapi ada juga lebih banyak anak yang harus diarahin. Jadi apa namanya orang tua. Terus yang kedua tuh ibu lupa lagi ya. Untuk membatasi ini ya, biar nggak bebas ya. Agama, agama tekankan agama. Nah, kalau misalnya gadis sudah menstruasi itu harus wajib pakai kerudung, itu yang Islam. Terus kalau yang untuk non muslim yang sopan nah perempuan. Terus kalau laki-laki nih kadang-kadang tampilan nak sekarang itu musim model ya. Nah ini lebih ke kepribadian karena ibu dasarnya ibu itu orang BK ya. Jadi tetap aja teori itu kepake. Jadi kemana-mana itu ngomong itu ya misalnya orang matematika mungkin ayo latihan gitu kan, tapi kalau misalnya kalau ibu kan orang BK ya itu jadikan kepribadian itu tidak bisa dilihat, jiwa tidak bisa, nggak kelihatan, jiwa itu nggak kelihatan. Kata Allah juga jiwa itu urusanku, ya kan nggak boleh, tapi cermin dari jiwa kelihatan dari tampilan, ya kan. Dari tampilan oh ada yang lembut ada yang ini gitu ya, meskipun kadang-kadang nipu juga ya, tapi ekspresi jiwa itu misalnya kalau laki-laki ini sekarang remaja yang kan suka remaja itu butuh pengarahan, energinya banyak, butuh diarahin. Lagi rambut yang suka ini tipis ini ya, itu kan kayak orang kayak pang ya. Nah itu anak pang itu dia itu jiwanya itu pengen bebas maunya sendiri. Nah anak-anak nirunya ya kan kembali ke media ya, kayak misalnya musik atau orang-orang rock atau pop kan beda penampilannya ya. Anak-anak ini itu tipis terus ini itu sebenarnya pengen bebas, itu pengen maunya sendiri. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, nah itu tuh nggak bagus potongan begitu. Tapi ini kadang-kadang sebenarnya anak itu pengen bebas, pengen mengekspresikan diri, kadang-kadang juga dan itu kayak temennya niru ya, padahal belum tentu yang tidak sesuai ya, tidak seperti orang lain pada umumnya, itu sebenarnya dia butuh perhatian, pengen bebas, intinya itu dia pengen bebas, karena pengen berontak, pengen tidak sama dengan orang kan. Jadi itu menurut penuturan ibu, jadi intinya pergaulan bebas itu bisa terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama orang tua, terus lingkungan, terus juga dan lain sebagainya. Nah, dan yang faktor yang paling penting itu adalah faktor dari orang tua. Seburuk apapun lingkungan, ketika dia datang ke rumah, apabila orang tuanya bisa mengerem atau memberi arahan yang baik, maka anak itu pun bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Terima kasih juga atas waktunya. Sukses ya. Ya, Ibu makasih Bu sekali lagi. Oke, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara saya. Dari orang tua menyatakan bahwa perhatian kepada anak dan kepedulian kepada anak sangat penting karena dapat mempengaruhi psikologis anak.
Selain itu, media pun juga dapat merubah perilaku anak, mulai dari mengikuti perilaku artis hingga mengikuti gaya hidup yang mewah. Semua itu juga merupakan faktor dari pergaulan bebas. Yang satu ini hasil dari wawancara rekan saya kepada salah satu pakar pendidikan. Berikut liputannya. Baiklah, di sini saya Tiara Lestari akan mewawancarai salah satu pakar pendidikan di Indonesia, yaitu Ibu Dr. Ratu Gina Nurfadila, SPD, MPD. Baiklah Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai krisis moral di Indonesia, khususnya pergaulan bebas? Iya, baiklah. Krisis moral di Indonesia ya. Banyak sekali yang sudah marak ya di Indonesia ini, khususnya para remaja. Ya, apalagi dari pengaruh luar, ya baik dalam cara berpakaian terutama, terus banyak tampilan-tampilan film, ya kan? Ya disitulah banyak sekali faktor-faktornya. Jadi apalagi remaja itu cenderung meniru ya, masih dalam tahap labil. Nah, disitulah harusnya peran orang tua serta banyak sekali peran-peran yang lain dalam membentuk karakter remaja tersebut. Ya. Faktor-faktornya apa saja Bu yang menjadi penyebabnya? Faktor-faktornya itu ya bisa antara lain adalah pengawasan orang tua yang kurang ya. Karena orang tua itu pengawasannya itu harus lebih mendekati ya, melalui pendekatan kepada anaknya. Ya salah satunya sering bersama, terus mendidik ya seperti itu. Kemudian tidak adanya pengawasan oleh guru juga bisa ya di jam-jam saat pelajaran sekolah, misalnya para remaja ya, khususnya para remaja, para pelajar di sekolah yang ya berduaan seperti itu, harusnya disitulah pengawasan guru harusnya ya. Kemudian selanjutnya dari lingkungan juga bisa, lingkungan antara lain seperti ya kalau misalkan remaja keluar malam ya harusnya setidaknya para warga mencegah lah, karena bagaimanapun juga ya peran warga itu, lingkungan juga penting ya seperti itu. Adakah dasar hukum yang mendasari permasalahan ini Bu? Dasar hukum ya banyak ya dasar hukumnya, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Saya punya undang-undang. Nah, di sini bisa dilihat ya deh ya kan? Di sini juga ada yang namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di bab 4 ya, tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat serta pemerintahan, pada pasal 7 terutama tentang hak dan kewajiban orang tua. Salah satunya yaitu pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ya, dari salah satu itu juga ya, pasalnya bisa dilihat. Di situ juga peran orang tua penting. Ya, bagaimana pengawasan orang tua terhadap informasi pendidikan anaknya, pembelajarannya, prosesnya seperti itu. Kalau misalkan orang tua tidak mengetahui hal tersebut, apa yang dilakukan orang tua? Bekerja, cari uang? Tidak seperti itu hak dan kewajiban orang tua. Lihat di pasal 7 ya. Selanjutnya, orang tua yang bagaimana? Ya, kalau orang tua yang selalu bekerja, lantas apa? Pengawasannya bagaimana kepada anaknya? Ya, selain itu tentang perkembangan pendidikan anaknya, ya orang tua itu harus dan wajib berkewajiban untuk mendidik dan mengetahui informasi perkembangan anaknya di sekolah. Bagaimana anak saya, ya? Kemudian bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara segala macamnya ya? Itu harus dipantau orang tua. Tidak hanya kamu sekolah, kamu kuliah, kamu segala macam, tidak. Tapi orang tua juga harus mengetahui informasi seperti apa, perkembangannya bagaimana. Orang tua memberikan kepada pengasuh, ya,
Tidak seperti itu. Ini jelas undang-undangnya ya. Ya, kemudian juga peserta didik, ya, lingkungan. Itu orang peserta didik ya harus mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dalam bidang positif, ya, bekerja kelompok seperti itu. Kalau misalkan antar peserta didik saling berteman, memberikan dampak negatif, apa yang akan terjadi? Ya, nih dilihat ada dalam pasal 12 bab 5 tentang peserta didik, ya, pasal 12 ayat 1, di situ setiap peserta didik, ya, peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Ya, menyelesaikan program pendidikan. Lantas bagaimana dengan pergaulan bebas? Ya, hamil di luar nikah seperti itu. Ini merupakan faktor penyebab tidak tercapainya ini. Ya, tidak dapat menyelesaikan program pendidikan. Itu kalau misalkan hamil di luar nikah, itu bisa di drop out, bisa dikeluarkan. Mana ada sekolah, ya, sekolah menyediakan pelayanan bagi wanita hamil? Tidak ada. Maka dari itu peserta didik di sini sudah jelas, ya. Kemudian pada pasal 12 ayat 2 di sini, ya, menyatakan setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Ya, bisa dilihat ya, norma-norma pendidikan. Jadi peserta didik itu harus berkewajiban menjaga norma-norma tersebut. Tidak boleh pacaran, memakai seragam yang benar. Sekarang banyak ya, kalau pengaruh dari luar, celananya ya dikecil-kecilkan, baju dikecil-kecilkan. Seperti apa itu? Pendidikan seperti apa itu? Tidak ada itu di sini, ya. Menjaga norma-norma pendidikan, ya. Berpacaran lawan jenis di sekolahan tidak boleh itu. Kita sebagai orang yang lebih tua harusnya mendidik, ya. Mendidik itu peserta didik untuk menjadi yang lebih baik. Karena saat ini remaja-remaja ini banyak pengaruhnya, ya. Pengaruh itu banyak itu. Globalisasi, ya, pengaruh dari luar itu. Pacaran seperti apa? Zaman dulu tidak ada pacaran pegang-pegangan tangan. Peluk-pelukan itu tidak ada. Zaman dulu. Zaman sekarang apa? Motor, ya, naik motor, pelukan. Astagfirullah. Ini peserta didik ini, ya, harus menjaga itu norma-norma di sekolahan itu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Banyak sekali pasal-pasalnya. Tapi antara lain adalah itu. Terutama khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya. Kemudian juga Adek tahu undang-undang tersebut? Ya, tentang tujuan pendidikan seperti apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai warga negara ataupun sebagai guru, ya, itu wajib mendidik, memberikan pengawasan. Sebagai orang tua tidak boleh itu membiarkan orang tua, peserta didik tidak boleh membiarkan anaknya seleyong-seleyong, tidak boleh itu, ya. Kemudian sebagai guru mengawasi, ya, rangkul, ada apa, bagaimana, ya, pendekatan seperti apa. Kemudian warga negara jangan selalu mengabaikan, ya, mengabaikan peserta didik, mengabaikan orang-orang, anak-anak, khususnya para remaja berkeliaran tengah malam. Tidak boleh diabaikan seperti itu, ya. Ya, seperti itulah. Baik, terima kasih Ibu. Sekian laporan dari saya, Tiara Lestari. Baik pemirsa, hasil wawancara tadi patut kita pertanyakan, kemanakah norma-norma yang ada? Pantaskah usia remaja melakukan hal-hal negatif seperti demikian? Ketika kita bicara teknologi,
banyak yang berpendapat bahwa Baik pemirsa, hasil wawancara tadi patut kita pertanyakan, kemanakah norma-norma yang ada? Pantaskah usia remaja melakukan hal-hal demikian? Ketika kita bicara teknologi, banyak yang berpendapat bahwa teknologi memiliki peran penting dalam membentuk karakter. Akan tetapi, situs-situs dewasa pun sekarang bisa diakses oleh remaja zaman sekarang tanpa memikirkan larangan siapapun. Baik pemirsa, hasil wawancara tadi patut kita pertanyakan, kemanakah norma-norma yang ada? Pantaskah usia remaja melakukan hal-hal demikian? Ketika kita bicara teknologi, banyak yang berpendapat bahwa teknologi dapat membentuk suatu karakter. Akan tetapi, situs-situs dewasa pun sekarang bisa diakses oleh anak-anak zaman sekarang tanpa memikirkan larangan siapapun. Jangan sampai generasi penerus bangsa kita lebih banyak lagi mengalami hal demikian. Pengawasan dari manapun dan siapapun wajib dilakukan agar tidak menimbulkan karakter yang buruk pada anak cucu kita. Salam 7, salam berita. Arif Rahman, selamat pagi.